Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Kali ini saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera karena Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus amat baik bagi kita dan sudah menjaga, memelihara, melindungi kita. Semuanya boleh dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami butuh firman-Mu karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dalam setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Karena firman-Mu sangat penting bagi kami Tuhan, yang bisa menuntun kami di jalan kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah belajar mengenai akhir zaman. Yang lalu kita belajar tentang pembagian zaman. Kali ini saya akan sedikit menyinggung supaya paling tidak ada sedikit pengetahuan dari Bapak Ibu saudara sekalian mengenai akhir zaman. Saya akan menyinggung mengenai pandangan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan pandangan tentang pengangkatan atau rapture. Saya akan dalam waktu yang singkat ini memberikan pengertian mengenai pandangan-pandangan itu. Nah, pandangan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada 3 Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 3 pandangan yang membahas mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Pandangan yang pertama disebut pandangan pra-milenium atau pre-milenium. Pandangan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Pandangan inilah yang banyak dianut oleh golongan Pentakosta sampai sekarang. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Ya, sejak dari zaman dahulu keyakinan itu dikembangkan oleh ajaran Pentakosta yang mengenai pandangan pre-milenium atau pra-milenium ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu pandangan pasca milenium atau post milenium. Nah, ini berbicara bahwa kedatangan Yesus itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai itu berlangsung, baru Yesus datang. Itu pandangan yang kedua, pasca milenium atau post milenium. Mereka meyakini bahwa Yesus akan datang harus setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga itu pandangan A-milenium. Nah, golongan A-milenium bukan berarti golongan yang tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun, melainkan berarti golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan golongan pra-milenium maupun golongan pasca milenium. Jadi mereka yang menganut pandangan A-milenium ini percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu bersifat rohani, bukan duniawi. Mereka mempercayai bahwa kerajaan 1000 tahun bukan baru akan timbul kelak, melainkan sekarang ini sudah nyata. Kerajaan Allah itu dinyatakan melalui keberadaan gereja di bumi ini. Jadi mereka katakan kerajaan 1000 tahun tidak perlu ditunggu nanti, tetapi sekarang ini sudah bisa dinikmati bersama keberadaan gereja. Sifatnya adalah rohani bukan jasmani. Itu pandangan amilenium. Nah, tentu dari ketiga pandangan ini, baik pra-milenium, baik pasca milenium atau amilenium, tentu Bapak Ibu harus bisa memilih manakah yang Bapak Ibu percayai. Tadi sudah saya katakan bahwa golongan Pentakosta mempercayai bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali itu sebelum kerajaan 1000 tahun damai.
Itu pandangan yang dianut sampai saat ini. Kemudian saya juga akan membahas mengenai pandangan tentang pengangkatan gereja atau rapture, ya, yang disebut dengan rapio atau harpazo, ya, harpazo atau rapio. Itu tentang pengangkatan gereja. Sebetulnya pengangkatan gereja ini kalau kita melihat ada 3 pandangan. Pandangan pertama disebut pre-tribulation rapture, yaitu pengajaran bahwa masa pengangkatan gereja atau rapture akan terjadi sebelum masa antikristus, sebelum masa sengsara besar, sebelum masa kepicikan besar, sebelum masa aniaya besar, atau sebelum masa yang disebut Great Tribulation. Jadi masa antikristus itu dikatakan masa Great Tribulation, masa aniaya besar. Nah, pandangan pre-tribulation rapture itu percaya bahwa rapture atau pengangkatan terjadi sebelum masa antikristus ini, sebelum masa tribulasi ini. Kemudian yang kedua adalah mid-tribulation rapture. Kita tahu kata mid itu berarti dari kata middle, itu artinya tengah-tengah. Jadi pengajaran yang mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan gereja akan terjadi pada pertengahan masa antikristus atau masa ania besar. Jadi pada pertengahan masa antikristus di situ gereja akan diangkat, ya, akan diangkat atau rapture. Kemudian pandangan yang ketiga adalah post tribulation rapture, yaitu pandangan atau pengajaran yang mengatakan bahwa rapture atau masa pengangkatan gereja itu akan terjadi sesudah masa antikristus. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya, semua gereja harus sepenuhnya mengalami masa aniaya besar, masa antikristus atau masa tribulasi, the Great Tribulation ini. Nah, saudara sekalian, jadi dalam hal ini saudara memang ada 3 pandangan, yaitu pre-tribulation rapture, di mana rapture atau pengangkatan terjadi sebelum masa antikristus. Yang kedua, mid-tribulation rapture, di mana rapture atau pengangkatan terjadi pada pertengahan masa antikristus. Lalu post-tribulation rapture, yaitu pandangan atau pengajaran yang mengatakan rapture atau pengangkatan terjadi sesudah masa antikristus. Nah, untuk pandangan doktrin Pantekosta atau ajaran Pantekosta, golongan Pantekosta, ada satu istilah yang membedakan, ya, ada dibedakan antara penyingkiran gereja dan pengangkatan gereja. Tetapi prinsipnya sama. Dalam penyingkiran gereja, golongan Pentakosta percaya bahwa gereja atau orang-orang percaya itu akan diangkat sebelum masa antikristus. Jadi akan disingkirkan. Jadi gereja itu akan disingkirkan sebelum masa antikristus. Kalau dalam pandangan yang lain tadi dikatakan diangkat. Tapi kalau dalam doktrin Pantekosta itu ada pembedaan antara penyingkiran gereja dan pengangkatan gereja. Tapi hakikatnya sama, gereja tidak akan mengalami antikristus. Yaitu gereja yang sudah siap, yang betul-betul hidupnya sungguh-sungguh, tidak akan mengalami antikristus. Jadi penyingkiran gereja terjadi sebelum masa antikristus. Ya. Itu yang dibedakan supaya Bapak Ibu tahu bahwa golongan Pentakosta tetap percaya bahwa gereja yang sudah siap, orang percaya yang sudah siap akan disingkirkan sebelum masa antikristus, jadi tidak mengalami masa aniaya besar. Jadi untuk itu maka kita harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi kelompok 5 anak darah yang bijaksana, bukan kelompok 5 anak darah yang bodoh. Sehingga kita yang sungguh-sungguh siap, gereja yang siap akan disingkirkan sebelum masa antikristus itu tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa semua dari Bapak Ibu menghendaki supaya kita tidak akan masuk di dalam masa antikristus atau masa sengsara besar, masa
aniaya besar, masa tribulasi, atau dalam bahasa Inggrisnya The Great Tribulation. Dan saya harapkan kita boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Semuanya akan disingkirkan dan tidak akan masuk dalam masa antikristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan dan mempersiapkan diri kami, agar kami tidak masuk dalam masa antikristus, masa sengsara besar, atau masa tribulasi Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh beribadah, menjaga kekudusan kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan, kami tidak akan pernah masuk Tuhan di dalam masa-masa itu, masa yang penuh dengan aniaya dan kesengsaraan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.